Menantu Super. Bab 5511 sampai 5520. Bab 5511 Hal yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Tiga orang benar-benar ketakutan. Mereka bertiga tentu saja adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan tentunya mereka tidak bisa takut dan kewalahan hanya karena terjerumus dalam masalah. Alasannya karena keanehan medannya. Jika tanah yang jatuh pada lereng sebelumnya dapat jatuh ke dalam lubang kecil tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya sudut tersebut, tanah akan mempunyai inersia sepanjang sudut tersebut dan kemudian jatuh ke dalam lubang tersebut. Ya, ini agak tidak biasa sekarang. Jelas sekali bahwa medan gua tempat mereka berada jauh lebih tinggi daripada tempat di mana bawahan mereka sedang mengetuk. Artinya tanah yang jatuh secara teoritis harusnya mengalir ke dataran yang lebih rendah, lagi pula air mengalir ke tempat yang lebih rendah, apalagi tanah. Tapi anehnya, tanahnya tidak hanya naik ke tempat yang lebih rendah, tapi juga naik ke tempat yang lebih tinggi, apalagi tidak sampai ke tempat yang tinggi, melainkan hanya menuju ke arah lubang. Ini hanya reaksi pertama dan reaksi langsung Cimeng adalah melihat ke arah pintu masuk gua. Namun pintu masuk gua ini biasa saja dan sepertinya tidak ada yang aneh dengannya. Ketiga orang itu saling memandang, benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sang Guanxing mengerutkan kening, aneh sekali, semuanya sepertinya mengarah ke pintu masuk gua ini. Bawahan itu pun menyela, saya yakin batu yang baru saja jatuh itu langsung masuk ke pintu masuk gua. Ketika bawahan itu turun, dia memperhatikan hal ini dan langsung melihat ke pintu masuk gua. Sepertinya sangat dalam. Bau busuk di sini sepertinya berasal dari gua ini, Sang Guan Qinghai juga mengangguk. Cimeng mengangguk dan berpikir sejenak, bagaimana menurutmu? Mata Cimeng sebagian besar terfokus pada Sang Guan Qinghai. Lagi pula, dia menemukan tempat ini hanya setelah mendengar beritanya, tentu saja jika ada yang aneh, dia akan melihatnya. Saya belum pernah mendengar hal ini, jawaban Sang Guan Qinghai jelas mengecewakan. Kenapa tidak ada yang menyebutkan tempat aneh seperti itu? Cimeng tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, cukup bagimu untuk membangun terowongan yang aneh, akan lebih aneh lagi jika ada gua aneh di tengahnya. Kita sudah membicarakan hal ini dalam percakapan, tapi kita hanya menyebutkan terowongannya saja, bukan lubang yang lebih aneh di dalam terowongan tersebut. Secara logika, hal ini masuk akal. Saya benar-benar tidak menyebutkannya, kata Sang Guan Qinghai dengan pasti. Cimeng tidak banyak bicara, lagi pula itu faktanya, jika tempat seperti itu disebutkan, Sang Guan Qinghai tidak akan bisa mengingatnya tanpa alasan. Oleh karena itu, kemungkinan besar bahkan orang yang bertanggung jawab membangun tempat ini tidak mengetahui bahwa ada lubang aneh di dalamnya. Ini juga menggambarkan keanehan lubang ini. Sang Guan Qingyan sangat cerdas dan langsung memikirkan inti masalahnya. Kemungkinan besar tokoh terkenal itu mengirim orang untuk diam-diam memperbaiki tempat ini setelah memperbaikinya. Tentu saja, ini semakin menggambarkan bahwa tempat ini mungkin memang ada hubungannya dengan darah. Cimeng mengangguk, pada dasarnya sepenuhnya setuju dengan analisis Sang Guanxing. Semakin banyak pihak lain menyembunyikan sesuatu, semakin penting hal-hal tersebut. Dikombinasikan dengan bau di sini, sepertinya semakin bisa menjelaskan dugaan Sang Guanxing. Upaya menutupinya hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu di baliknya yang perlu disembunyikan. Pendapat saya adalah, teruslah menggali, kata Sang Guanxing, pasti ada sesuatu di tempat menuju gua. Para bawahan memandang Cimeng. Semua tanda menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu di bawahnya, tetapi Cimenglah yang mengambil keputusan, tentu saja segala sesuatu harus dipatuhi atas perintahnya. Ikuti lubang ini dan gali untukku. Aku tidak percaya betapa anehnya tempat ini. Cimeng tidak ragu sama sekali dan segera memberi perintah. Beberapa pria berbaju hitam menerima perintah dan menggali lubang kecil. Namun, saat beberapa pria berbaju hitam hendak mengambil tindakan, mereka semua mengerutkan kening. Bab 5512 ini bersifat magnetis. Meski beberapa orang tidak menggunakan sekop apapun, bahkan banyak yang menggunakan energi aslinya untuk menggali secara langsung, bahkan tanpa menggunakan pedang atau benda lainnya. Namun meski begitu, hal-hal aneh masih terjadi,
begitu fluktuasi energi mendekati lubang tersebut, kekuatan besar akan muncul di dalam-dalam sekejap dan menyeret sekelompok orang ke dalam. Beberapa pria berbaju hitam hampir terseret ke dalam gua karena tidak siap sejenak. Sederhananya, tingkat kultivasi kelompok orang ini lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga mereka dapat segera lepas dari bahaya yang tiba-tiba ini. Ini. Ada yang aneh di gua ini. Ini sangat berbahaya. Jika kita tidak bereaksi tepat waktu, kita mungkin langsung tersedot ke dalam lubang. Begitu seseorang diseret ke dalam lubang sebesar itu, orang tersebut akan langsung hancur di dalam, yang sungguh menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, Cimeng dan yang lainnya juga menemukan petunjuk menakutkan ini. Cimeng siap untuk dihisap, dan dia sedikit menggerakkan semburan energi di tangannya, lalu bergerak sedikit menuju lubang. Benar saja, ketika energinya mendekati lubang tersebut, kekuatan isap yang sangat besar langsung menyedot kekuatan Cimeng ke dalam. Cimeng tiba-tiba sadar. Aku tahu, apapun yang memiliki kekuatan luar sekecil apapun akan tersedot ke dalam lubang ini. Namun, jika jaraknya jauh, kekuatan ini mungkin relatif lemah, jadi jika orang tidak merasakannya dengan hati-hati, itu tidak akan terjadi. Sebuah perasaan. Meski tidak kuat, bukan berarti tidak ada. Karena gaya-gaya kecil tersebut, segala sesuatu yang jatuh ke dalam ruang oval ini dengan sendirinya akan jatuh ke dalam lubang karena mempunyai gaya yang dibawa oleh inersia. Semuanya, kebenaran terungkap. Saya tidak menyangka lubang sekecil itu memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, ini juga menunjukkan dari samping bahwa lubang ini tidak sederhana, kata Sang Guanxing. Cimeng mengangguk. Karena ini masalahnya, pasti ada sesuatu di dalam gua ini. Mungkin sesuatu yang sangat kecil, namun sangat kuat. Tapi mungkin juga itu adalah sesuatu yang sangat besar, tapi tersembunyi di bawahnya, dengan dunia yang berbeda. Namun bagaimanapun situasinya, satu hal yang hampir pasti, penggalian ini harus dilakukan. Kalian semua, berhati-hatilah dan teruskan. Ya. Setelah Cimeng selesai memberikan instruksi, beberapa pria berbaju hitam segera memulai persiapan kembali. Dengan pengalaman sebelumnya, kelompok orang kali ini jelas berbeda dari sebelumnya. Mereka dibagi menjadi dua gelombang orang. Satu gelombang berada tepat di depan dan terus menggunakan energi untuk menggali ke bawah, sementara gelombang lainnya berdiri di belakang orang-orang ini dan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka untuk menarik orang-orang ini keluar. Dengan cara ini, bagian depan dimulai, bagian belakang terlindungi, gaya di depan sedikit lebih kecil, dan gaya di belakang relatif lebih besar. Setelah gaya isap gua diimbangi, kedua gaya tersebut hampir sama, yang mana dapat membuat orang menjadi sangat nyaman dan stabil, tanpa terpengaruh olehnya. Berdampak pada pelaksanaan pekerjaan penggalian. Meski merupakan pemandangan yang ideal, namun nyatanya dampaknya masih relatif besar, namun pengerjaannya memang sudah dimulai. Laki-laki berbaju hitam ini memang sangat pintar, memperlebar lubang bukan dengan menggali secara membabi buta dengan kekerasan, melainkan memperlebar lubang luar terlebih dahulu, lalu memperlebar lubang di bawahnya. Salah satu keuntungan melakukan hal ini adalah jika terjadi bahaya, karena lubang di bawahnya tidak terlalu besar, sekelompok orang dapat dengan cepat menghindari bahaya seperti sebelumnya. Elit tetaplah elit, artinya, mereka masih bisa mempunyai strategi sendiri meskipun Anda tidak memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Strategi ini juga harus diakui sangat bermanfaat. Sekitar 10 menit berlalu, dan beberapa pria berbaju hitam dengan cepat membuat lubang dengan diameter sekitar 1 meter berdasarkan lubang aslinya. Kedalamannya kurang lebih 2 hingga 3 meter. Utusan khusus, ini hampir berakhir. Seorang pria berbaju hitam melaporkan, kekuatan hisap semakin kuat. Kekuatan di belakang menarik orang di depan sekitar 10 kali lebih besar, dan tidak mungkin lagi bagi orang di depan untuk bergerak dengan lancar. Jika kita menggali lebih jauh, orang-orang mungkin dalam bahaya. Kita hanya bisa melakukan ledakan sihir terakhir. Mohon berikan instruksi dari utusan khusus. Menggoreng. Bab 5513 mengejutkan semua orang. Mengikuti perintah Cimeng, para pria berbaju hitam segera mengikuti perintah tersebut. Beberapa orang melindungi Cimeng dan orang lain di belakang mereka, sementara yang lain menjauh pada jarak aman tertentu dari pintu masuk gua. Setelah itu,
Mereka tetap menggunakan formasi yang sama seperti sebelumnya, dengan orang di belakang menarik yang di depan. Namun, jumlah orang di depan semakin sedikit, hanya 2. Di belakang mereka, total ada 6 atau 7 orang untuk memastikan keselamatan mereka. Saat mengebom dengan mantra, usahakan semurah mungkin. Maksudku, jangan membidik sesuai pintu masuk lubang, tapi bidik beberapa meter keluar. Karena daya isapnya yang sangat besar, meskipun beberapa pria berbaju hitam berada tidak terlalu jauh, energi sihir yang dikeluarkan oleh pengeboman tersebut tidak akan memiliki jalur yang panjang, namun pasti akan berubah arah karena daya tarik gua tersebut. Jika Anda tidak melakukan penyesuaian besar-besaran, tentunya Anda tidak perlu khawatir apakah ledakannya akurat, lagi pula lubangnya pasti akan menyerap tenaga, tapi apakah Anda bisa mengenai tepi lubang jelas lain soal benda. Oleh karena itu, jika gaya isap ini harus dinetralkan, maka gaya tersebut harus diberikan pada daerah yang bengkok. Hanya dengan cara ini Anda dapat dengan aman memastikan bahwa mantra ditempatkan di tempat yang Anda inginkan. Namun, idenya indah, namun kenyataannya jelek. Bahkan jika sekelompok orang dengan sengaja menyesuaikan arah serangannya, dan penyimpangannya cukup keterlaluan, ketika mantranya ditembakkan, semua mantra pada akhirnya akan menyimpang dari desain aslinya. Langsung patuh masuk ke dalam lubang. Orang baik, kamu sangat bengkok, dan pada akhirnya kamu bisa masuk ke dalam lubang. Sangguan Qingyan agak tua dan memiliki banyak pengalaman, tetapi ketika dia melihat hal yang bengkok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini akan menjadi lebih bengkok, kata Cimeng dingin. Dengan pengalaman ini, para pria berbaju hitam segera berhenti mengatakan apapun dan terus menyesuaikan diri ke arah lain. Sebuah kegagalan. 2 kegagalan lagi. Gagal 3 kali. Setelah upaya gagal yang tak terhitung jumlahnya, Sangguan Qinghai segera terdiam. Sebab, mantra terakhir ini bahkan sudah mulai mengincar mereka ke arah berlawanan. Ini sungguh konyol. Artinya, tempat penyerangan beberapa orang sepenuhnya menghadap jauh dari pintu masuk gua. Ini sudah merupakan sudut terbesar. Jika semuanya gagal, maka rencana menyerang dari sudut ini akan gagal total. Karena kemanapun Anda memukul, hasilnya tidak akan berubah. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu masuk ke dalam lubang dengan patuh, memberikan Anda sikap utuh mengajak Anda masuk ke dalam guci. Cimeng mengerutkan kening, hancurkan kami dengan kekuatan terbesar. Jangan memikirkan hal lain, pukul saja dengan keras. Juga, jangan hanya menembakkannya sekali saja, terus gunakan mantra untuk meledakkan ke arah ini. Kekuatan yang lebih besar tentu saja akan memaksa seluruh mantra menjadi lebih terlibat dengan kekuatan isap lubang tersebut. Pada saat yang sama, jika Anda terus menggunakannya, secara alami akan menyebabkan kekuatan ini menjadi lebih terlibat dengan kekuatan isap lubang tersebut. Ini satu-satunya jalan. Jika ini masih tidak berhasil, Anda mungkin harus menggunakan metode manual sebelumnya untuk menggali ke bawah secara perlahan. Ini sangat berbahaya, karena lapisan terakhir di bawahnya sudah sangat lemah, begitu dibuka lubangnya akan menjadi sangat besar dalam sekejap. Kemudian, daya isap yang dihasilkannya kemungkinan besar akan mengembang pesat dalam sekejap, dan orang-orang di dekatnya mungkin akan tersedot langsung ke dalam lubang dalam sekejap. Sudah jelas bahwa ini berbahaya. Ya. Kedua pria berbaju hitam yang bertanggung jawab atas penyerangan itu saling memandang. Setelah beberapa kali percobaan, mereka juga mengalami depresi, dan kesabaran mereka benar-benar habis dalam prosesnya. Selain itu, utusan khususnya ada di sini, jadi dia tidak bisa membiarkan dia melihatnya gagal lagi dan lagi. Utusan khusus itu sabar, dan dia tidak mampu kehilangan orang itu. Tentu saja yang terpenting adalah jika kali ini mereka tidak berhasil, mereka harus menggali lubang dari jarak dekat, dan risikonya tentu akan ditanggung sendiri. Siapa yang ingin mati? Tidak ada yang mau mati, jadi semua orang akan memanfaatkan kesempatan mudah terakhir ini. Kedua pria berbaju hitam itu tidak memikirkan hal lain. Dengan keras, kedua mantra itu ditembakkan secara langsung seolah-olah itu gratis. Dan hampir di saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar di pintu masuk gua juga dengan liar menyedot kedua mantra itu ke arahnya. Bab 5514 Tarikan Ekstrim. Dalam sekejap, pemandangan yang sangat ajaib muncul dalam keajaiban kedua naga ringan itu. Mereka benar-benar membungkuk secara langsung, dan sudut lenturnya mencapai hampir 180 derajat.
Lalu akhirnya jatuh ke pintu masuk gua. Diam. Melihat mantra sihir itu mendekati pintu masuk gua, Cimeng pun buru-buru berteriak keras. Dia tahu betul bahwa di mana menghentikan bagian pertama mantra sebenarnya adalah bagian terpenting dari keseluruhan proses. Setelah mantra teratas diarahkan ke suatu tempat, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengontrol mantra dan menyesuaikan arahnya. Kedua pria berbaju hitam tidak berani mengabaikan sama sekali, dengan putus asa mengendalikan sihir mereka untuk menyerang bagian depan mereka sebanyak mungkin. Setelah diputar 180 derajat, jika bagian depan diubah secara paksa saat ini, efeknya pasti ada, tapi sebenarnya tidak terlalu besar. Besaran perubahannya sangat kecil. Namun mereka berdua tetap berusaha semaksimal mungkin, dan beberapa rekan di belakang mereka, untuk membantu mereka mengatasi kekhawatiran mereka, menjaga keduanya tetap stabil dan berusaha untuk tidak membiarkan mereka terpengaruh oleh hisapan apapun. Ledakan. Saat ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar, hasil kerja keras mereka selama ini akhirnya tidak sia-sia. Potongan tanah terakhir benar-benar hancur, yang berarti seluruh pintu masuk gua terbuka sepenuhnya. Panggilan. Di ruang oval, kekuatan angin yang sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam gua, dan kemudian langsung mencoba menyeret sekelompok orang ke dalam gua. Bagaimanapun juga, kelompok orang ini bukanlah vegetarian, mereka semua dengan tergesa-gesa naik dan mampu dengan cepat mengendalikan tubuh mereka untuk melawan kekuatan isap ini. Cimeng memiliki tingkat kultivasi tertinggi, sehingga secara alami ia dapat mengatasinya dengan relatif mudah. Sambil melindungi dirinya sendiri, ia bahkan secara langsung memberi perisai energi kepada Sangguan dan putrinya untuk mencegah mereka terlibat. Bagaimanapun juga, Cimeng tidak mengetahui apa tingkat kultivasi kedua orang tersebut, terlebih lagi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Cimeng tidak menginginkan kematian kedua orang tersebut. Pertama, mungkin ada orang lain yang membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Kedua, mereka tidak bisa mati pada saat kritis ini, yang akan menimbulkan kecurigaan Han Sanqian. Tindakan tersebut sia-sia. Apakah semuanya baik-baik saja? Setelah menstabilkan formasi, Cimeng buru-buru bertanya kepada semua orang. Semua orang mengangguk, lalu perlahan berdiri dari tanah. Perlindungan perisai energi hampir membuat mereka relatif aman di ruang oval ini, dan mereka secara bertahap mulai beradaptasi dengan daya isap yang sangat besar ini. Namun saat Cimeng mengecek jumlah orangnya, masih ada 2 orang yang hilang. Tidak mungkin, pintu masuk gua baru saja dibuka, itu terlalu mendadak. Meski semua orang sudah bersiap, mereka tidak menyangka kekuatannya akan begitu kuat. Jika kamu mati, kamu akan mati, Cimeng tidak akan terlalu memperhatikan hal ini. Dia memiliki banyak orang di bawah tangannya, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan 1 atau 2 orang sama sekali. Yang lebih penting saat ini adalah lubang yang terbuka. Memikirkan hal ini, Cimeng memimpin orang-orang yang hadir dan mendekati pintu masuk gua sedikit demi sedikit. Karena daya isap pada pintu masuk lubang masih ada, maka beberapa orang bergerak dengan sangat hati-hati. Hampir setiap langkah yang mereka ambil, mereka berusaha merasakan daya isap di sana semakin kuat, dan lambat laun beradaptasi, dan baru bergerak maju setelah mereka yakin. Itu aman. Hal ini terulang kembali, dan meski jaraknya hanya beberapa meter, sekelompok orang butuh beberapa menit untuk akhirnya mencapai pintu masuk gua dengan selamat. Cimeng menarik napas dalam-dalam, lalu menjulurkan kepalanya ke pintu masuk gua untuk melihat apa yang terjadi. Saat kepala Cimeng muncul, beberapa pria berbaju hitam mengikuti dari belakang. Sangguan Xingyan dan Sangguan Qinghai juga ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan satu tangan di bahu pria berbaju hitam dan menggerakkan separuh tubuhnya ke arah pintu masuk gua sebanyak mungkin. Segera, semua orang dapat melihat situasi di dalam gua, tetapi tidak masalah jika mereka tidak melihatnya. Setelah mereka melihat, semua orang yang hadir tetap di tempatnya. Ya Tuhan! Sang Guanxing memang wanita yang lembut, jadi tidak akan ada kata-kata vulgar yang keluar dari mulutnya. Namun, saat ini, mengatakan, ya Tuhan, bukanlah apa-apa bagi orang lain, tapi itu cukup penting baginya. Kata-kata vulgar masih terlontar keluar dari mulutnya sambil menghela nafas. Namun, ini bukan salahnya, karena yang lain juga tetap diam di tempatnya karena pemandangan di dalam gua. Bab 5515, melakukan serangan di timur dan menyerang di barat.
Ini. Cimeng bergumam sebentar dan merasa sulit untuk berbicara. Di bawah pintu masuk gua, masih ada ruang yang sangat luas. Namun, ruang ini sangat besar, tidak, tepatnya, ini adalah ruang yang besar dan sangat berbahaya, baik kepala maupun ekornya tidak terlihat. Tapi yang penting semua orang sudah melihat bagian intinya. Itu adalah sungai yang sangat besar, lebarnya setidaknya 10 meter, dan yang mengalir di sungai dan mengalir melewatinya bukanlah air sungai, melainkan sepotong darah. Ribuan sungai mengalir deras, pemandangan yang sangat menggemparkan, ribuan sungai berlumuran darah, dampak psikologis dan visual terhadap manusia jelas sangat besar. Sekelompok orang berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian Cimeng perlahan membuka mulutnya. Sepertinya kita sudah menemukannya, kata Cimeng. Sungai darah yang begitu besar, ini terlalu menakutkan, ya Tuhan, ini, berapa banyak darah orang yang pasti, Sang Guanxing hanya bisa menghela nafas. Sejauh menyangkut sungai darah yang kita lihat di depan kita, jika dilarang bergerak, akan membutuhkan darah puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu orang. Sang Guan Qinghai juga menghela nafas, dan hal yang paling menakutkan adalah, ia masih bergerak. Hanya jika ada aliran yang stabil, ia dapat mengalir dan berlari kencang, sehingga kelipatannya akan meluas tanpa batas. Bahkan orang tua seperti Sang Guan Qinghai, yang telah melihat banyak badai dan gelombang dalam hidupnya, mau tidak mau akan tercengang saat ini. Dia belum pernah melihat sisi berdarah seperti itu. Meskipun saya sudah berpikir bahwa toko terkenal yang terlihat bagus pasti tidak sebersih yang terlihat di permukaan, saya tidak pernah berpikir bahwa toko itu akan begitu kotor, kata Sang Guanxing dengan dingin. Ya, kekuatan besar apapun yang berkembang tidak bisa tidak bersalah dan bersih di baliknya, tapi toko-toko terkenal. Sebagai kolaborator lama, Sang Guan Qinghai merasa sangat meremehkan toko terkenal itu. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita harus turun dan menghancurkan mereka, kata Cimeng. Melihat pemandangan ini, dia senang. Meskipun dia tidak berperasaan, setidaknya dia tidak sentimental. Bagi Cimeng, keterkejutan yang dia rasakan saat pertama kali melihatnya pasti nyata. Namun ia juga melihat peluang yang diberikan kepadanya, yaitu semakin ayah dan putrinya mengukuhkan sikap menjijikkan mereka terhadap tokoh terkenal tersebut, mereka akan semakin mengakui diri mereka sebagai musuh dari tokoh terkenal tersebut. Maka Han San Qian akan semakin bungkam tentang tindakan hari ini. Setidaknya mereka akan mengira bahwa Han San Qian dan dirinya sama-sama musuh dari tokoh terkenal tersebut, dan tidak ada konflik kepentingan yang besar di antara mereka. Tokoh terkenal itulah yang membuat semua orang muak. Oleh karena itu, merobohkan tokoh terkenal adalah hal yang inti, sebaiknya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara dirinya dan Han San Qian. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang dipikirkan Cimeng sejak lama, dan merupakan salah satu alasan mengapa dia bersedia menjatuhkan mereka berdua. Kita harus menghancurkannya, tapi daya hisap di bawahnya begitu kuat sehingga tidak mudah bagi kita untuk turun, kata Sang Guan Qinghai. Jika tidak hati-hati, mereka bisa langsung jatuh ke sungai darah, dan kemudian mereka akan ditelan seluruhnya oleh gelombang darah di sungai darah. Ini sangat berbahaya. Ya, dan dengan daya isap di bawah sana yang begitu kuat, bahkan jika sekelompok dari kita berhasil turun, apa yang harus kita lakukan ketika kita naik? Kata Sang Guanxing juga. Sangat sulit untuk melakukan hisapan semacam ini, dan jika Anda melakukan kesalahan, akibatnya adalah situasi pertama yang disebutkan oleh ayah, yang juga sangat tragis. Cimeng tersenyum lembut dan sepertinya tidak mengkhawatirkan masalah ini sama sekali, yang membuat Sang Guanxing sangat bingung. Kakak, kenapa kamu tertawa? Apa yang kamu maksud dengan tertawa? Sang Guan Qingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jelas sekali bahwa senyuman Cimeng bukanlah senyuman sederhana, yang berarti dia mungkin solusinya. Bab 5516, saya bisa mundur sepenuhnya. Cimeng Dao, tentu saja aku menertawakanmu karena terlalu banyak berpikir. Karena kita bisa masuk, secara alami kita bisa melarikan diri dengan selamat. Mengapa? Cimeng menjelaskan, ini hanya masalah tekanan udara. Karena kita baru saja membuka tempat ini, aliran udara yang mengalir di bawah akan sangat kuat. Selain itu, sungai darah itu sendiri memiliki kekuatan aneh yang besar. Efek gandanya menciptakan gaya isap.
pada orang-orang. Ini adalah perasaan yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, ketika ada ventilasi di atas untuk menyebarkan udara, tekanan ini akan berkurang secara bertahap. Setelah kita berada di bawah dalam waktu yang cukup lama, kita secara bertahap akan beradaptasi dengan tekanan di sana. Mudah untuk membayangkannya. Itu keluar. Satu-satunya kesulitan saat ini adalah kami harus mengikuti hisapan dan kemudian mendarat dengan akurat. Jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar Anda akan terjerumus ke dalam sungai darah. Begitu Anda terjatuh ke dalam sungai darah, pasti Anda akan tertelan oleh sungai darah tersebut dan mati tanpa tubuh utuh. Tinggallah sebentar, aku akan melindungimu secara pribadi. Setelah Cimeng selesai berbicara, dia memerintahkan bawahannya, kamu harus memperhatikan posisimu, mengontrolnya secara akurat setiap saat, dan jangan ceroboh. Apakah kamu mengerti? Ya. Semua pria berbaju hitam merespons dengan tergesa-gesa. Oke, lakukanlah. Setelah memberi perintah, para pria berbaju hitam hampir tidak ragu-ragu dan menuju ke bawah satu persatu. Cimeng tidak diam sama sekali. Setelah seberkas energi dihasilkan di tangannya dan melilit mereka berdua, dia melompat ke dalam gua. Begitu semua orang keluar, daya isap yang kuat seketika menyebabkan tubuh beberapa orang bergegas menuju sungai. Engah. Jika tidak ada yang terjadi, sebuah kecelakaan terjadi. 2 dari 4 pria berbaju hitam pertama jatuh langsung ke sungai berdarah dalam prosesnya. Sama seperti batu, setelah jatuh seperti ini, ia ditelan seluruhnya oleh sungai darah bahkan tanpa sedikit pun kepakan. Faktanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Cimeng, tetapi bagaimanapun juga, Cimeng tetaplah Cimeng, level master yang sama sekali berbeda. Meski terjadi kekacauan, dia segera menstabilkan situasi. Setelah itu, dia berhasil memimpin mereka berdua ke pantai di sebelah sungai darah. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Cimeng. Sang Guanxing mengangguk dan menatap Cimeng dengan kekaguman dan rasa iri yang tak terkendali di matanya. Bedanya dengan Han Sanqian adalah kekaguman dan detak jantung seorang wanita murni terhadap sang pahlawan, sedangkan bagi Cimeng, itu adalah jenis pemujaan yang sangat murni antar manusia. Mereka berdua perempuan, jika suatu saat aku bisa sekuat dia, maka keluarga Sang Guan tidak akan pernah bisa diganggu. Memikirkan hal ini, Sang Guanxing sedikit bingung. Ah, tidak apa-apa. Sang Guan Qinghai, yang mengenal putrinya lebih baik daripada ayahnya, secara alami dapat melihat sekilas kekhawatiran putrinya dan menepuk pundaknya dengan ringan tanpa mengatakan apapun. Namun, Sang Guanxing tahu bahwa ayahnya mengingatkannya untuk kembali dan mempraktikkan keterampilan magis yang diberikan oleh Han Sanqian di masa depan. Suatu hari nanti, dia bisa melakukan hal yang sama. Namun, ayah dan putrinya bukanlah orang bodoh. Dengan kata lain, mereka cukup mempercayai Cimeng untuk memberitahu mereka tentang sihir ilahi Han Sanqian. Cimeng tidak terlalu khawatir, karena yang terpenting saat ini bukanlah apa yang harus dikatakan kepada ayah dan putrinya. Setelah memastikan keduanya baik-baik saja, dia segera memerintahkan lebih banyak orang berbaju hitam di atas untuk datang membantu. Sungai darah begitu besar sehingga hanya mengandalkan kekuatan beberapa atau selusin orang saja tidak cukup untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, jika ingin sukses harus mengandalkan kekuatan kolektif. Cimeng hanya menyisakan sekitar 6 orang untuk mengamati situasi di atas, dan pria berbaju hitam lainnya yang awalnya bersembunyi memasuki sungai darah. Seperti yang diharapkan Cimeng, seiring berjalannya waktu, pelabuhan udara mulai perlahan mengubah tekanan udara di sini, dan daya isapnya tidak sekuat sebelumnya. Pada saat yang sama, karena seseorang di bawah telah mengendalikan, dan kemudian orang-orang di atas turun, ketika pria berbaju hitam masuk lagi, situasi jatuh langsung ke sungai darah sebelumnya pada dasarnya tidak terjadi lagi. Tidak lama kemudian, hampir 100 pria berbaju hitam berkumpul di samping sungai darah. Ini adalah elit di antara elit. Tentunya, ketika mereka memiliki skala dan jumlah sebesar itu, berarti mereka hampir pasti akan menghancurkan pembuluh darah naga. Semuanya di sini, masuki postur bertarung dan bersiap untuk beraksi, teriak Cimeng dengan dingin, dan semua pria berbaju hitam segera berkumpul di tepi sungai dan mengambil posisi bertarung. Bab 5517 Sungai Meledak. Mereka tersusun sangat rapi, hampir membentuk garis lurus di sepanjang tepi sungai. Apakah Anda mendengar dengan jelas lokasi target dan lokasi paling sentral?
Ya, setelah pemboman, setiap orang harus tetap di tempat dan melindungi diri mereka sendiri. Jangan pergi dan melihat apa yang terjadi. Apakah Anda mengerti? Ya. Yang pertama mudah dimengerti. Yang kedua terdengar agak konyol, tetapi ini sangat penting, karena hanya dalam situasi ini Anda dapat melindungi diri Anda dengan lebih baik. Adapun tujuan utama melindungi diri, jelas untuk mencegah mereka terus melakukan pengeboman sekaligus melindungi kekuatan mereka sendiri jika pemboman sungai gagal. Inilah Cimeng sekarang, dia bisa mengikuti Lu Ruoxin dengan lebih sepenuh hati, bukan hanya karena Lu Ruoxin bisa mengendalikannya atau membantunya membalas dendam. Sebab, balas dendamnya pada Han Sanqian sebenarnya adalah kebencian yang sama seperti di awal. Saat dia mengetahui lebih banyak lagi, sikapnya terhadap Han Sanqian telah berubah. Perubahan ini tidak bisa dikatakan sebagai cinta, dan tentunya bukanlah cinta, namun yang pasti bukanlah kebencian yang memenuhi segala sesuatu sebelumnya. Oleh karena itu, setelah perubahan emosi ini, motivasinya untuk mengikuti Lu Ruoxin secara teoritis menjadi relatif lebih ringan. Meskipun Lu Ruoxin juga dapat menggunakan kekerasan untuk mempertahankannya, setidaknya hati Cimeng tidak dapat dipertahankan. Namun Cimeng mampu bertahan karena setelah kebencian di tahap awal lenyap, pertumbuhan di periode selanjutnya menggantikan hal-hal yang hilang tersebut. Bahkan bisa lebih penuh dari emosi aslinya. Dari Lu Ruoxin, Cimeng bisa belajar apa artinya menjadi ahli strategi dan apa artinya tenang dan tenang. Kita semua wanita, sama seperti apa yang dilihat Sang Guanxing padanya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa menjadi seperti dia. Oleh karena itu, setelah semakin akrab, Lu Ruoxin bukan hanya seorang wanita muda di hati Cimeng, tetapi juga mentornya. Seorang mentor sejati yang dapat membantu Anda berkembang. Dalam perjalanannya, temperamennya mulai berubah, menjadi lebih dewasa dan lebih perhatian terhadap segala hal, bukannya berteriak dan membunuh di setiap kesempatan seperti sebelumnya. Lu Ruoxin telah mengajarinya sejak lama bahwa pembunuh sebenarnya adalah makhluk yang tidak terlihat. Pemotongan keras dengan pedang bukan hanya dilakukan oleh orang yang nekat, tapi yang penting efeknya kurang baik. Kedua, ini adalah peningkatan nyata dari kekuatannya, tingkat kultivasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hebat sekarang. Ini jauh dari sebanding dengan aslinya. Lakukan. Cimeng memimpin dan melontarkan mantra langsung dengan backhandnya. Sekitar 100 pria berbaju hitam juga mengerahkan kekuatan mereka secara instan. Dalam sekejap, lebih dari 100 mantra mengerumuni dan menghantam sungai. Ledakan. Meskipun sungai darah sangat ganas, ia jelas tidak mampu menahan serangan yang begitu kuat. Dengan ledakan, permukaan sungai yang awalnya bergulung-gulung menjadi gulungan besar. Permukaan air terbelah, gelombang besar bergulung, dan seluruh ruang bawah tanah seluruhnya berlumuran darah dan air. Namun meski begitu, tidak ada satupun pria berbaju hitam di seluruh tim yang memilih mundur saat ini. Mereka semua tetap di tempat dengan patuh, hanya diam-diam memperhatikan serigala raksasa yang mendekat, siap melakukan serangan balik kapan saja. Begitu ada situasi yang tidak tepat, bagi mereka, saat itulah serangan kedua akan dilancarkan. Di sisi lain, Cimeng, sebagai komandan seluruh tim, secara langsung mengangkat penghalang untuk melindungi semua orang di dalam penghalang dari gelombang darah. Puff! Sejumlah besar bunga darah menghantam penghalang secara langsung, pecah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar kemana-mana. Penghalang yang didukung oleh energi sebenarnya awalnya berwarna putih, tetapi tiba-tiba berubah menjadi merah oleh darah. Meski darah tidak pernah menyentuh siapapun, perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh warnanya sudah cukup membuat orang tercekik tampaknya. Efeknya tidak terlalu bagus, bersiaplah untuk serangan kedua. Cimeng telah memperhatikan situasi di dalam, begitu darahnya hilang, dia segera menangkap situasi di permukaan sungai. Meskipun ombak besar naik dengan liar, aliran airnya terlalu deras, yang juga mengurangi banyak serangan mantra. Mengalahkan. Ledakan. Gelombang serangan lainnya dimulai. Sungai itu meledak lagi. Serangan ketiga, pukul. Ledakan. Keempat kalinya. Yang kelima kalinya. 21, serang. Faktanya, yang ke-21 adalah yang terakhir kalinya. Lebih dari 100 mantra menyerang lagi. Bab 5518 membuka situasi sepenuhnya. Ledakan.
Betapapun kuatnya laut, ia tidak dapat menahan pusaran air yang gila-gilaan. Oleh karena itu, banyak cerita tentang masalah laut dalam mitos dan legenda sejak awal mula bumi. Dan jika lautnya seperti ini, apa yang bisa dilakukan sungai ini? Tidak peduli seberapa cepat dan derasnya aliran air, ia tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari lebih dari 100 orang elit berbaju hitam, dan ada sebanyak 21 serangan. Jika satu serangan mantra terkonsentrasi dapat langsung mengangkat beberapa meter sungai, maka dengan 21 serangan, sungai akan terbalik meskipun kedalamannya 20 meter. Meskipun ini bukan algoritma penurunan yang sederhana, jumlah meter sebenarnya yang dibatalkan oleh setiap serangan tidak hanya 1 meter. Oleh karena itu, hasil perhitungan kasar pasti akan membuat Jiang jungkir balik. Memang benar demikian. Di bawah serangan terus-menerus, lautan darah telah terputus untuk sementara waktu. Sekelompok orang bahkan dapat melihat langsung seluruh dasar sungai. Oke, ambil kesempatan ini, jangan sampai ketinggalan, semuanya, beri aku aliran sungai. Ya. Jika ingin menahan musuh semaksimal mungkin, jelas memutus aliran secara langsung harus menjadi pilihan terbaik dan tidak ada seorang pun. Bolehkah membuat suara berisik di sungai? Tentu saja Anda bisa. Tapi Cimeng tidak tahu kalau sebenarnya ada seseorang yang mengawasi lautan darah ini. Jika tidak, orang-orang di bawah mungkin tidak tahu jika Anda membuat suara seperti itu di bawah tanah. Apalagi sungai berdarah itu selalu berupa sungai, sehingga mempunyai ciri-ciri sungai dan ciri-ciri air. Yang istimewa dari kualitas sungai dan air adalah kemampuannya menyembuhkan diri sendiri. Mungkin Anda bekerja keras di bagian hulu, namun akibatnya, pergerakan di bagian hilir mungkin sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Cimeng memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun sebaliknya, jika saya langsung memutus aliran Anda, maka dampaknya akan sangat berbeda. Sungai dan air akan terpengaruh oleh gangguan aliran. Persediaan di bawahnya akan hilang seketika, kemudian permukaan air akan turun dengan cepat, jika tidak diisi kembali pada waktunya, malah akan layu dan dasar sungai terekspos. Dampaknya sangat intuitif dan efektif. Dilihat dari lingkungan sekitar kota Yetian, Cimeng percaya bahwa setelah melewati toko terkenal tersebut, sungai darah pasti akan bercabang di mana-mana. Oleh karena itu, setelah ini dilakukan, seluruh area yang terkena dampak akan menjadi sangat luas. Tentu saja, kemungkinan untuk diperhatikan sangat tinggi. Namun, Cimeng juga memahami satu hal dengan sangat baik, yaitu memblokir sungai darah yang begitu kuat adalah permainan anak-anak. Aliran air yang sangat besar tidak ada habisnya, dan bisa terhambat untuk sementara waktu, namun jika ingin membendungnya dalam waktu lama, Anda pasti sedang bermimpi. Tapi tak jadi soal, asalkan diganggu sebentar, bisa berdampak besar ke bawah. Lebih dari 100 pria berbaju hitam langsung mengumpulkan semua mantra itu lagi, dan menggabungkannya sepenuhnya dengan mantra yang dikeluarkan oleh Cimeng, dan akhirnya berubah menjadi penghalang besar, langsung menutup permukaan hulu sungai dan seluruh koridor. Sebentar lagi, penghalang itu dipenuhi darah dan air. Pada saat yang sama, dampak besar menyebabkan lebih dari 100 pria berbaju hitam yang mengendalikan penghalang mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Kalian harus naik dulu, penghalang ini tidak akan bertahan lama, kata Cimeng kepada Sangguan Xingyan dan Sangguan Qinghai, ayah dan anak perempuan mereka. Begitu penghalang itu rusak, lautan darah yang telah lama tersumbat pasti akan melonjak keluar. Pada saat itu, seluruh ruangan akan berlumuran darah dan air, dan dampak besarnya akan menyapu semua yang ada di ruangan itu dalam sekejap. Oleh karena itu, mundur sebelum penghalang itu ditembus adalah suatu keharusan. Ayah dan putrinya juga sangat menyadari situasi ini, jadi mereka tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, lalu bersiap untuk pergi di bawah pengawalan dua pria berbaju hitam. Sang Guanxing melirik Cimeng dengan cemas, bagaimana denganmu? Meskipun mereka bukan teman, dan meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, bagaimanapun juga, Cimeng memperlakukan ayah dan putrinya dengan cukup baik selama periode akur yang singkat ini. Semua persyaratan dasar telah disetujui, dan musuh dari musuh selalu menjadi teman. Sangguan Qingyan secara alami khawatir dengan situasi Cimeng dan lainnya. Kalian naik duluan, jangan terlalu memikirkan sisanya, Cimeng tersenyum. Sang Guanxing sedikit enggan untuk menyerah,
Cimeng mengangkat tangannya yang lain dan langsung mengirim dua pria berbaju hitam yang mengawal mereka ke pintu masuk oval dengan sihir. Kakak, kamu akan keluar hidup-hidup, kan? Sang Guanxing tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan bertanya. Bab 5519 Darurat. Gadis bodoh. Cimeng tidak bisa menahan senyum pahit, tapi jelas ada sedikit kelembutan yang tersembunyi di senyuman ini. Semua orang seperti ini, membandingkan hati mereka dengan hati mereka sendiri, ketulusan Sang Guan Qingyan dan Cimeng pasti bisa merasakannya. Meskipun, sejak awal, Cimeng hanya menggunakan ayah dan putrinya sebagai penutup, dan dia tidak dapat membunuh mereka karena masalah di masa depan. Dia bahkan sudah memikirkannya. Begitu dia mengetahui bahwa kedua orang ini dalam bahaya membocorkan rahasia, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Namun dalam lingkungan seperti itu, dia masih bisa merasakan ketulusan Sang Guanxing. Cimeng jarang bersikap lembut dan berkata, apakah Anda benar-benar menganggap Han Sanqian sebagai orang suci? Atau apakah Anda menganggap tokoh terkenal itu sebagai musuh pembunuh ayah kita? Kami ingin menyelamatkan Han Sanqian, dan kami juga ingin menimbulkan masalah bagi mereka di toko terkenal, tapi itu tidak harus mengorbankan diri kami sendiri di sini. Mendengar ini, Sang Guanxing tersenyum lembut. Kedua pria berbaju hitam itu juga membawa mereka ke ruang oval, dan mereka seharusnya merangkak ke arah luar. Kalian pergi ke sana dan bersiap-siap. Setelah penghalang mulai rusak, kami akan segera mulai mengevakuasi orang-orang di sana. Cimeng tidak membuang kata-kata lagi dan memerintahkan dengan tergesa-gesa. Ya. Beberapa pria berbaju hitam di garis terluar segera mengambil tindakan. Benar. Cimeng tiba-tiba menghentikan mereka. Utusan itu punya instruksi lain. Pergi dan beritahu orang-orang di atas untuk menyuruh kedua ayah dan anak perempuannya pergi. Ingat, mereka mengirim mereka pergi dengan selamat, tahu? Kata Cimeng. Ya. Dengan tambahan kedamaian, inilah kata paling penuh perhatian yang bisa diucapkan Cimeng. Dia belum pernah mencoba bersikap baik kepada orang lain, dan ini adalah pertama kalinya. Dia juga memutuskan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Sejak saat itu, dia dan Sang Guanqingyan tidak lagi berinteraksi satu sama lain, dan tentu saja mereka tidak lagi terlibat. Nyonya saya sendiri pernah mengatakan kepada saya bahwa di dunia ini, Anda harus memiliki perasaan, tetapi Anda tidak boleh menyalahgunakan perasaan Anda. Setiap hubungan harus memiliki nilai tersendiri dan tidak dapat dipatahkan. Sekalipun itu adalah kasih sayang keluarga, inilah masalahnya. Inilah yang dilakukan dan diajarkan oleh wanita itu, sehingga dia bisa berhati lembut dan terobsesi untuk sementara waktu, tetapi ini pasti bersifat sementara. Ya. Pria berbaju hitam menerima pesanan itu dan turun. Tak lama kemudian, para pria berbaju hitam sudah tersusun rapi di ruang oval. Evakuasi sesuai tim sebelumnya. Setiap 4 orang membentuk satu kelompok, dan 2 kelompok akan mengungsi. Mulai dari kelompok terluar, semua orang yang tersisa akan menuruti perintah saya. Mohon mengerti. Masih. Ya. Mereka yang telah mundur ke atas jangan bermalas-malasan denganku. Setelah menemukan sudut dan posisinya, kamu masih perlu menggunakan sihir untuk mendukungnya. Jika tidak, penghalang itu tidak akan mampu menahan benturan dan hancur. Itu karena terlalu banyak dari kita yang mundur lebih dulu. Dan saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Setelah Cimeng memberikan semua instruksi, orang-orang berbaju hitam mulai mengungsi perlahan. Setelah beberapa menit, separuh orang mulai mengungsi ke ruang oval. Namun, dengan suara retak dan pecah, penghalang itu secara bertahap mulai kehilangan dukungannya, dan berbagai retakan muncul. Utusan, penghalang itu akan kehilangan kendalinya. Cimeng mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Meskipun dia mengira penghalang itu akan hancur sejak awal, dia tidak menyangka bahwa penghalang itu tidak akan lagi bertahan di tengah-tengah kemundurannya. Jika kita terus mundur seperti ini, jelas sudah terlambat. Tetapi jika ada penarikan paksa, penghalang tersebut tiba-tiba tidak dapat didukung, atau jika lebih dari separuh orang hilang untuk mendukungnya, maka penghalang tersebut pasti akan pecah, dan konsekuensinya pada saat itu akan sangat serius. Mungkinkah kita akan berakhir di sini hari ini? Cimeng mengerutkan kening. Pada saat yang hampir bersamaan, di toko terkenal, seorang pelayan buru-buru berlari menuju ruangan tertentu.
Meskipun dia sudah berlari terus-menerus dan kehabisan nafas, dia tidak bisa lagi mempedulikannya saat ini. Bernafas. Karena dia tahu betul bahwa jika berita ini tidak dapat diberitakan kembali ke masa lalu, dia tidak akan bisa bernapas di masa depan. Bab 5520, bagaimana menghadapinya? Ini adalah berita besar yang jika ditunda bisa membuatnya mati 10.000 kali dan seluruh rekannya di lokasi juga mati 10.000 kali. Berdebar. Dia mendorong pintu dengan keras dan kemudian berlutut, tidak peduli dengan rasa sakit di tangan dan kakinya. Laporkan ke pemilik desa. Pemilik desa bertopeng jelas sedikit terkejut dengan postur ini. Dia melihat kembali ke bawahannya dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat berani. Kamu tidak berani memberitahu siapapun ketika kamu memasuki pintu pemilik. Saya pikir kamu lelah atas hidup." Pemilik desa sangat marah. Apa yang dilakukannya tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengejutkannya di saat yang bersamaan. Dia ketakutan, yang tentu saja akan membuatnya, pemilik desa, menjadi agak kasar, dan inilah yang tidak bisa dia toleransi. Oleh karena itu, pemilik desa sama sekali tidak sopan, dia langsung mengangkat tangannya dan ada energi nyata yang terkondensasi di tangannya, dan dia akan menamparkan kepala orang itu. "Tuan, harap tenang. Tuan, Anda tidak dapat membunuh saya sekarang. Kamu budak nakal, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Di tokoku yang terkenal, ada ribuan orang yang mematuhi aturan, tapi hanya kamu yang tidak mengikuti aturan dan menjadi sampah. Tuan desa, kamu bisa membunuhku, tapi aku khawatir itu akan menunda acara pentingmu. Jika kamu punya masalah, tolong dengarkan laporanku sebelum membunuhku. Setidaknya, ini tidak akan mempengaruhi desa kita. Mempengaruhi Souci." Mendengar ini, pemilik desa tiba-tiba berhenti. Sebenarnya dia tidak terlalu berniat membunuh bawahannya ini, dia hanya marah karena rasa malunya, dia tahu betul kalau bawahannya punya nyali untuk masuk langsung, pasti terjadi sesuatu yang besar. Dia sekarang menemukan langkah-langkahnya dan secara alami melepaskan tangannya, "Katakan padaku, jika kamu bisa memberitahuku 1, 2, 3, aku bisa menghindarkanmu dari hukuman mati yang kamu lakukan hari ini. Tapi kalau itu bukan berita penting, maka kamu bisa mengakhirinya sendiri." Mendengar ini, bawahannya mengangguk dan berkata, situasinya bahkan lebih buruk di sisi lain lautan darah. Pemilik desa mengerutkan kening, situasinya bahkan lebih buruk. "Bukankah saya sudah mengatur begitu banyak orang untuk pergi ke sana? Anda bahkan tidak dapat menampung 3.000 orang, jadi apa yang Anda lakukan untuk makan?" "Tidak, Tuan, belum terjadi apa-apa dengan Han San Qian." "Apa maksudmu?" "Bukan Han San Qian." Hal ini membuat pemilik desa sedikit bingung. Sekarang ada situasi di Laut Darah, itu hanya bisa disebabkan oleh Han San Qian, kenapa bisa ada masalah jika bukan Han San Qian? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat pada seorang kandidat, mungkinkah Su Yingxia masuk untuk membantu? "Tidak, meskipun lautan darah di desa kami berjatuhan dengan hebat karena Han San Qian, secara keseluruhan masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Masalah utamanya sekarang adalah permukaan lautan darah tiba-tiba turun beberapa meter." Setelah mendengar ini, sedikit kebingungan dan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata pemiliknya. Kedalamannya beberapa meter, apalagi 1 Han 3.000, bahkan 10 Han 3.000, mustahil permukaan air turun begitu cepat. Beberapa orang rakus sudah cukup. Tapi masalahnya Taoti bisa makan apa saja, tapi secara umum, dia tidak akan meminum darahnya. Tentu saja bukan karena darahnya terlalu bau atau karena alasan lain, yang terpenting karena darah dilindungi oleh kekuatan khusus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda minum jika Anda mau. Sebaliknya, meski lautan darah ini terkubur di bawah tanah, ia membentang di beberapa tempat dan siapapun bisa meminumnya langsung. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan kekuatan darinya? Garis keturunan mereka pasti sudah lama digali ke segala arah. Sudahkah kamu mengetahui penyebabnya? Bukankah kamu sudah mengirim orang ke bawah tanah dan meminta mereka melakukan yang terbaik untuk memperbaiki situasi ini? Pemilik desa berkata dengan cemas, begitu ada masalah dengan garis keturunan tokoh terkenal itu, banyak tempat-tempat di hilir akan terpengaruh. Pengaruh. Apa alasan mengapa tokoh terkenal tumbuh semakin besar selama bertahun-tahun? Bukankah itu karena tokoh terkenalku cukup stabil? Tuan Villa, menurut perkiraan,
Mungkin bukan ada masalah di dalam villa, tapi mungkin ada masalah di luar, kata bawahan itu. Di luar. Pemilik desa segera menyadari masalahnya, maksudmu hulu kami. Dugaan awal kemungkinan ini sangat besar, karena umumnya permukaan air tiba-tiba turun dengan cepat, bukan karena ada masalah di pihak sendiri, tapi kemungkinan besar aliran hulu tiba-tiba terhenti. Memutus aliran. Mata pemilik desa semakin ketakutan, karena masalah memutus aliran hanyalah masalah besar.